Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi, Bapak Rudi Sutanto. Saya nggak tahu ya, Rudi Sutanto ya yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Hubungan antar lembaga dan program strategis, Ibu Aida Rezalina. Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Ibu Ralin Rahmatsyah. Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi, Bapak Rudi Sutanto. Kepada Staf Khusus Menteri dipersilahkan kembali ke tempat. Tadi kan Mbak juga sempat melantik Rudi Sutanto ya Mbak, di bidang strategi komunikasi strategis ya. Ini Rudi Sutanto ini divalidkan juga Mbak, dikonfirmasi Mbak? Saya nggak tahu ya, Rudi Sutanto ya yang saya kenal Rudi Sutanto gitu. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto. Yang CV yang kami terima, beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di kementerian ini, karena secara kementerian ini kan juga nggak cuma digital tapi juga bidang komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government. Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi. Jadi kurang lebih tadi arahan-arahan untuk hal-hal tersebut dan juga program-program lainnya yang ada di Kementerian Komdiki. Enggak, ini untuk e-gov, untuk pemerintahan digital. Udah itu aja teman-teman. Kenapa? Dibahas. Ya nanti ya, tapi tadi salah satunya memang membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat seperti apa nanti. Makasih. Iya. Ini jadinya bocoran dulu. Sebetulnya ini masih nanti ya kita inginnya kita pelajari dulu betul-betul, tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Itu mungkin Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif. Tadi beliau sampaikan lanjutkan, dipelajari dan agar bisa dilaksanakan, beliau amat mendukung bagaimana pelindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita. Makasih banyak. Tadi saya udah cerita ya, jadi gini, dalam satu kementerian perlu banyak perspektif. Tadi kita lihat jadi kita menggunakan mixed method, ada yang sebelumnya sudah di posisi itu kita kuatkan, ada yang sudah di Kemkomdigi tapi kita rotasi, ada yang dari luar, dari swasta, para profesional, kita undang juga untuk masuk, dan juga perlu ada pekerja seni. Jadi Mbak Ralin juga mewakili pekerja seni, Mbak Ralin juga mewakili keterwakilan perempuan, dan Mbak Ralin punya koneksi yang cukup baik dengan komunitas internasional dan juga
perhatian cukup luas kepada anak-anak. Karena itu kami berikan tugas tadi untuk kemitraan global, internasional, dan juga untuk edukasi mengenai digital. Jadi itu, supaya menterinya kan nggak harus setiap hari keliling edukasi digital. Mbak, masih terkait dengan pelantikan. Dipersilahkan mengambil tempat yang dipersiapkan. Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Program Strategis, Ibu Aida Rezalina. Staf khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Ibu Ralin Rahmatsyah. Staf khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi, Bapak Rudi Sutanto. Kepada staf khusus Menteri dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, penandatanganan oleh pejabat tinggi Pratama. Untuk pejabat tinggi Pratama dipersilahkan mengambil tempat yang dipersiapkan. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Ibu Justina Dwi Ratna. Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Transparan dan juga akuntabel. Saya ingin menyampaikan kembali beberapa prioritas utama kita di Kementerian Komunikasi dan Digital dalam transformasi digital yang bermakna bagi seluruh bangsa Indonesia.